Yuk, roll. Yuk, mulai. Ya, kakak. Oke, Bang, mungkin dari pihak Taki dulu, dari pihak Abang bisa dijelasin hari ini seperti apa pertemuannya. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman rekan media dan juga pemirsa yang mungkin melihat video ini. Alhamdulillah pada hari Sabtu ya, di pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat tanggal 11 Oktober 2025. Alhamdulillah ya, niat baik saya ingin ya menyerahkan secara baik-baik ya sesuai dengan putusan yang ada, dan tentu ya saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak penjual tanah dan juga kepada pihak keluarga yang bersangkutan atas segala sesuatu yang sudah terjadi. Nah, setelah saya lihat ke belakang itu ternyata memang banyak sekali miskomunikasi sebetulnya antara saya ya, kemudian juga dengan dari pihak penjual tanah. Alhasil kemarin itu sempat rame-rame ego saya juga mungkin tinggi segala macam, tapi saya berpikiran gitu ya, maksudnya kita sesama muslim ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, kan ayatnya gitu. Jadi kita diperintahkan apalagi sesama muslim untuk saling merangkul dan saling bahu membahu ya, saling bersaudara satu sama lain. Untuk apa ada permusuhan ya, untuk apa ada pertengkaran, yang ada justru malah terjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi saya pribadi ya, saya mengakui kesalahan saya bahwasannya di perjalanan ketika awal saya berjuang ya untuk menggerakkan Masjid Malikul Mulki itu terjadi namanya wan prestasi ya, saya tidak sanggup bayar ya, dan apapun yang sudah dilewati ini insya Allah jadi pelajaran hikmah buat saya pribadi dan juga buat teman-teman yang sudah berjuang di Malikul Mulki ini. Dan alhamdulillah juga ya, tadi kita di rumah sudah saling bermaaf-maafan ya, saling berangkul-rangkulan sama Mas Fahir ya. Alhamdulillah sudah bersalaman, sudah berdamai ya, dan kita insya Allah serahkan kepada pihak yang punya tanah dengan secara baik-baik, karena itu haknya mereka. Wa aufu bil uqud. Jadi kita taati ya apapun yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sebetulnya sudah selesai ya Mas, insya Allah ya. Sudah selesai, tidak ada yang harus dibahas lagi ya. Tanah 7 kapling akan kita serahkan kepada beliau. Kemudian ya sesuai dengan keputusan dari pengadilan ya, rumah kecuali rumah ya, kecuali rumah ini, dan insya Allah rumah nanti kita akan jual, dan saya juga sudah tidak tinggal di sini lagi insya Allah beberapa hari ke depan mungkin, sambil saya juga merapikan barang-barang ya, dan niatnya adalah ketika nanti sudah terjual itu untuk ya mensupport masjid-masjid yang mungkin membutuhkan di luar sana, pedalaman, kemudian ada yang mungkin yang harus kita support, pesantren, apapun itu nanti teman-teman bisa bantu kawal. Saya mudah-mudahan ini jadi niat baik, jadi amal kontribusi dari teman-teman yang sudah perjuangkan insya Allah itu tidak hilang, tapi disalurkan ke tempat yang sama, ke tempat yang sama-sama baik, dan mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua. Dan sekali lagi ya, saya pribadi kepada pihak dari yang punya tanah, saya minta maaf sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam ya. Jangan sampai ada perasaan-perasaan dendam gitu ya, tapi sama-sama ridho satu sama lain. Insya Allah itu mungkin dari saya. Dari Bang Fani mungkin bisa cukup ya. Bang Husein, dari pihak Sirahan sendiri pada akhirnya kan alhamdulillah kan menemukan titik terang jalan baik ya. Apapun itu yang sudah dilewati hari ini adalah di mana Taki bersedia untuk mengembalikan. Dari pihak Bang Husein sendiri seperti apa? Ya, yang pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media, kepada masyarakat umumnya, dan juga kepada teman-teman yang lain. Dan tentunya kami sangat berterima kasih juga kepada pihak Pak Taki Malik
yang telah menunjukkan itikat baiknya hari ini, punya kebesaran hati agar dapat menjalankan isi putusan itu secara sukarela. Nah, tadi kami di dalam seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hakim Malik, bahwa kami sudah bermaaf-maafan satu sama lainnya gitu. Dan pada hari ini kami akan melaksanakan penyerahan objek, dan juga selain itu ada perdamaian satu sama lain antara Ustadz Hakim Malik dengan Bang Nusantara. Mungkin aja itu dari kami, mungkin bisa disampaikan juga oleh Bang Nusantara. Ya Bang, abang kan vokal banget ya dari awal, paling vokal. Mungkin hari ini kan pada akhirnya sebagai tengah-tengah lah kita anggap yang bersuara seperti apa nih? Kan udah selesai nih Bang. Alhamdulillah sih, kalau sesuai dengan omongan Bang Taki sama Bang Hussein, tadi udah selesai di dalam urusannya. Saya respect sama Bang Taki, akhirnya udah mau ngikutin putusan mahkamah. Terima kasih juga buat saudara-saudara semua yang pada nonton. Jangan lupa The One and Only Nusantara ya. Berkat kalian semua, akhirnya masalah ini bisa selesai dengan damai dan secara sukarela. Alhamdulillah. Bang, berarti hari ini mau diserah apa? Berbentuk apa, seperti apa? Yang mau diserahkan dari pihak Taki dalam bentuk mungkin surat-surat atau apa, gimana? Ya, surat-surat. Mungkin dari Ibu Notaris yang bisa Iya, menjelaskan. Ibu Notaris. Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi kebetulan saya pihak notaris yang pada waktu itu dipercaya untuk membuatkan akte perjanjian jual belinya. Dimana pada waktu itu akte perjanjian jual beli ini dasarnya adalah kepercayaan, itikat baik dari penjual maupun dari pihak pembeli. Nah, setelah putusan Mahkamah Agung ini keluar, otomatis saya sebagai pihak yang diamanahkan menyimpan sertifikat sebanyak 8, itu saya hari ini akan menyerahkan 7 sertifikat kepada pihak penjual dan 1 sertifikat yang objeknya adalah rumah contoh pada pihak Mas Taki. Seperti itu. Terima kasih. Mas Taki izin, kemarin kan katanya permintaan kan 7 kafling yang semula seperti itu kan, yang dimana yang semula adalah belum berdiri bangunan masjid Barakal Mungkin. Akhirnya nasibnya gimana nih untuk masjid sendiri? Bagaimanapun itu adalah hak yang punya tanah. Kita mengikuti putusan itu secara baik dan sukarela, walaupun memang berat ya. Bagaimanapun sudah banyak sekali anak-anak muda yang bergerak ya, yang memang niatnya untuk mengajak kembali anak-anak muda balik ke masjid, ya, balik kepada Allah. Tapi apa boleh buat, itu tidak sesuatu yang harus kita paksakan. Maka setelah ini saya juga sudah menghubungi tim dari pembongkaran. Jadi anak-anak sebagian mungkin ikut besok ya. Insya Allah kita akan mulai melakukan pembongkaran ya, secara baik-baik, dan insya Allah kita akan kembalikan tanah ini seperti semula ya kepada penjual tanah. Jadi tidak ada satu barang pun yang mungkin tersisa. Dan kita insya Allah itu niat baik kita, tanggung jawab kita kepada yang punya tanah, dan tentu apa yang kemarin saya lakukan insya Allah saya perbaiki ke depan. Ya, Mas Taki yang membangun, kemudian Mas Taki pula yang merobohkan, berat tapi seperti apa sih, mungkin gimana unek-uneknya perasaannya? Kalau dibilang berat Mas. Cuman apa ya, kita ini ada hak orang lain sebetulnya. Ada hak orang lain yang punya tanah yang memang harus kita utamakan, harus kita prioritaskan. Tapi terlepas dari itu, apa yang teman-teman mungkin ya, ada yang sudah berkontribusi, kan tidak sedikit kan, ada ratusan bahkan ribuan orang yang punya harapan sama, misi yang sama dengan saya. Bagaimana set plan Malikal Muluk itu tujuannya adalah ingin mencetak imam dan penghafal Quran sebetulnya. Jadi karena kita belum selesai, dan kenapa waktu itu di tawaran mediasi itu kita ditawarkan justru lebih memilih rumah, karena waktu itu kita ada niat baik, kita masih ingin memperjuangkan secara keseluruhan tanah ini. Tapi di perjalanan ternyata impian kemudian ikhtiar kita itu tidak sesuai apa yang kita harapkan. Jadi terlepas dari apapun itu, tapi insya Allah tidak ada yang insya Allah mungkin dari teman-teman itu dirugikan, karena
uangnya insya Allah tetap ada, dan itu akan kita salurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan sesuai dengan niat visi misi kita dengan Malikal Mulk. Gitu. Pelajaran yang diambil dari Mas Taki mungkin apakah nextnya mungkin kalau mau bangun lunasin dulu atau kayak gimana gitu Mas Taki? Pelajarannya ke depan, saya mungkin nanti membeli ya tanah sendiri dengan uang pribadi saya ke depan nanti insya Allah, dan harapannya ya setelah ini saya rehat sejenak dan balik mungkin ke bisnis seperti apa yang dulu saya lakukan. Dan niatnya adalah kemarin saya sampaikan ke anak Malikal Mulk, mungkin masjid fisiknya sudah tidak ada saya bilang, tapi pergerakannya terus ada ya, pergerakan dakwah itu masih ada. Jadi banyak harapan gitu, banyak harapan doa yang dilakukan oleh anak-anak muda. Mereka tuh mahasiswa yang bahkan mereka skripsinya tuh belum selesai ketika mereka ngurus masjid, mereka rela mengorbankan. Jadi mudah-mudahan insya Allah setelah ini kita perbaiki ya, kita evaluasi ke depannya, dan mudah-mudahan nanti saya direzeki secara pribadi kita beli tanah langsung. Kalau memang Allah izinkan, kita mudah-mudahan dimudahkan Allah insya Allah. Butuh waktu berapa lama untuk pembongkaran ini Mas Taki? Informasi kemarin mungkin 2 hari 3 hari insya Allah. Hari ini pengosongan ya, kita coba pelang-pelang, kemudian karpet kita lipat, dan insya Allah besok kita udah mulai bongkar insya Allah. Mas, nasib anak-anak gimana di sana? Kalau berbicara nasib ya pasti sedih ya, sedih. Kemudian mereka banyak yang kan ada musafir juga ya, musafir, ada yang memang mereka itu khidmatnya full di Malikal Mulk. Jadi saya sampaikan kepada mereka, apapun yang sudah dilakukan ini tidak ada yang sia-sia insya Allah, tidak ada yang sia-sia. Dan mudah-mudahan niat baik saya dan juga teman-teman Malikal Mulk masih bisa terus diperjuangkan gitu ya. Makanya saya juga masih ada tanggung jawab ya untuk bisa menjual rumah yang di sebelah kiri saya saat ini, karena itu ada hak ya, ada hak punya orang lain yang memang harus kita salurkan secara baik-baik kepada orang yang memang membutuhkan, khusus masjid dan juga pesantren. Mas Husein, sudah kembali haknya ke pemilik tanah, tapi ada sedikit yang mungkin sensitif bagi orang yang tidak tahu bahwa kok tega ya, ini masjid loh, kok tega ya gitu. Nah, sebagai pemilik sebagai kuasa hukum dari pemilik tanah, ini kan tetap hak ya, mau dirobohkan kah, mau tetap ada kah, menanggapi sedikit sensitivitas ini masjid gimana Mas? Yang pertama itu yang seperti yang sebelum-sebelumnya sudah kami sampaikan. Ini case-nya ini agak berbeda dengan permasalahan-permasalahan tanah yang lain-lainnya gitu. Mungkin case-case tanah yang lain itu belum ada berdiri rumah ibadah. Nah, ini udah berdiri rumah ibadah. Tentu ini case yang berbeda yang harus kita melihat juga dari sisi dampak sosialnya gitu. Nah, makanya satu, kami sebagai pemilik, kami tidak mau melakukan upaya paksa gitu. Itu yang kenapa dari kemarin kita meminta agar dari Ustadz Taki Malik yang menjalankan isi putusan itu, karena kita berpikir dampak sosialnya gitu. Kami tidak mau dibilang ataukah dilabeling yang agak sensitif ya, negatif. Jadi mungkin itu aja, kita apresiasi dari kebesaran hati dari pihak Pak Taki Malik untuk bisa melaksanakan isi putusan. Dan kami tidak pernah membuat satu diksi pembongkaran ya. Kami hanya diksi kita adalah meminta agar objeknya dikembalikan dalam keadaan semula. Kami nggak pernah memakai istilah pembongkaran ataukah perusakan, tidak, itu pernah. Itu aja yang mungkin bisa kami sampaikan. Boleh tambahin dikit? Boleh silahkan. Buat teman-teman juga kayaknya nggak perlu khawatir. Maksudnya warga-warga sini tetap bisa sholat. Di sini ada masjid, betul. Ada Masjid At-Taufik, nggak jauh, cuma 100-an meter. Boleh langsung dicek. Nggak usah takut, warga-warga sini nggak punya tempat ibadah. Nah, Ya. Oke, berarti poinnya adalah sekali lagi tidak pernah ada paksaan ya. betul. Ya. Hanya minta hak kembalikan aja objek. Iya. Itu aja. Teman, ini cukup? Oke. Ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Saya dulu ya. Ya. Oke, dari saya pihak notaris
hari ini akan menyerahkan satu paket nih, satu bundel, yaitu berisi sertifikat hak milik yang tentu masih atas nama Pak Silhan, satu salinan akte jual beli atas nama beliau juga, dan IMB. Oke, saya serahkan Mas Sakit. Bismillah, semoga berkah, semoga visi dan misi kita bangun. Amin. Terima kasih. Jadi di dalam itu kita sudah tanda tangan yang sekarang yang jadi hatinya. Nah, tadi kita minta yang dari yang ini. Ini yang balik ya. Ini sudah Nah, ini yang dikembalikan ini sertifikat 7 kapling ini ya? Iya. jadi itu sudah klik. Sini bang, lurus sini bang. Lurus aja bang, lurus sini bang. Tahan bang. Tahan dulu bang. Tahan. Oke. Bang, ini sorry, 7 kapling ini tidak termasuk sertifikat rumah ya? Termasuk Tidak termasuk sertifikat rumah ya? Dia sertifikat rumah pecah sendiri ya? diberikan. Itu kaplik ini berarti ini dua, sebelah rumah. Sebelah rumah ada satu. Sebelahnya kan ada. Dengan ini 4 ini. 4 bidang. Dan kemudian terakhir ini surat perdamaian antara di sweet dulu kayaknya. Oh iya, tukar dulu. Tahan bang. Di salah itu salah. Balik ke Kamu Tahan dulu bang. Kalau semalam mungkin kita ribut berantem, tapi tidak ada yang mustahil, musuh itu jadi teman, jadi sahabat. Insya Allah. Boleh lihat sini. Oke. Dan satu lagi ya, saya tambahan terakhir. Kan ada beberapa teman-teman yang menanyakan ya, kenapa di kondisi seperti ini lebih memilih bahasanya buat kepentingan pribadi. Itu bukan berarti sesuatu yang dibenarkan ya. Jadi dalam perjalanan gitu ya, ada sesuatu yang memang harus kita pertahankan untuk sesuatu yang lebih penting nanti ke depannya gitu. Jadi makanya itu juga diperjuangkan juga sama Bang Fani di pengadilan gitu ya. Karena saat itu mungkin dilema juga gitu. Satu sisi saya juga ingin memperjuangkan lahan ini, satu sisi juga Bang Fani sebagai kuasa hukum ingin memperjuangkan haknya saya gitu loh. Bagaimanapun ya alhamdulillah itu sudah selesai di pengadilan. Makanya niat saya dan tanggung jawab saya adalah kepada teman-teman yang sudah menaruh harapan bahkan berkontribusi, itu bisa kita salurkan kepada tempat-tempat yang baik. Bahkan di akhir juga saya juga walaupun sudah ada putusan ya, di putusan saya sudah menawarkan terakhir ya kepada Sunya Tanah waktu itu untuk switching gitu. Jadi masjid ini kepada saya, rumah kepada beliau, dan apapun yang sudah dijalankan atau diputuskan oleh pengadilan itu juga sudah nggak berlaku lagi sebetulnya. Jadi kita sudah ada niat ke arah sana dan mudah-mudahan insya Allah ini tetap yang terbaik. Jadi ini masih ada PR buat ngejual rumahnya teman-teman. Jadi doain semoga laku ya bang ya, doain ya laku, dan kemudian bisa kita sama-sama bantu kawal insya Allah buat masjid-masjid yang ternyata mungkin di luar sana lebih membutuhkan. Ada masjid-masjid yang mungkin di pedalaman yang ternyata butuh tempat ibadah, nanti insya Allah kita support dan kita bantu dari dana ini. Mas Taki, kalau boleh jawab, kenapa sih harus tunggu viral dulu akhirnya baru selesai kamu turun akhirnya menemui merespon segala macam gitu Mas? Ya, jadi gini, itu kan upaya saya, ikhtiar saya ingin masih memperjuangkan bagaimana masjid ini, kawasan ini tetap bisa kita beli, bisa kita bayar. Tapi ternyata
satu hal gitu ya. Ini yang saya sampaikan di awal tadi adalah miskomunikasi sebetulnya. Bahkan ya bahasa yang disampaikan sama Mas Husein tadi betul. Jadi dari pihak yang punya tanah itu tidak ada paksaan untuk membongkar sebetulnya. Itu adalah kalimat yang betul yang memang saya sampaikan kepada tim di bawah. Tujuannya adalah anak-anak waktu itu mengolahnya agar bagaimana informasi ini bisa sampai kepada orang banyak gitu. Jadi bahasa yang dibuat waktu itu memang itu sudah salah sebetulnya. Jadi itu yang membuat sebetulnya miskomunikasi ini berkepanjangan, dan saya akui saya salah gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran terbaik buat saya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa nyambung silaturahim lagi kembali sama yang penjual tanah, insya Allah. Begitu paling. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih.